Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah ada sistem keamanan berlapis ya. Yang pertama tadi masuk melalui persetujuan admin. Yang kedua, peserta dikunci ya, Kang Hamid ya. Jadi nggak bisa share video, nggak bisa menyalakan share suara ataupun membagikan file ya. Baik, sudah ada 35 peserta. Kita mulai ya sambil Kang Hamid meng-ACC permintaan yang masuk. Ya, teman-teman yang masih dalam antrian, harap bersabar ya. Oke. Ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kelebihannya eh, aman, tapi kekurangannya saya seperti bicara sendiri ya. Soalnya rekan-rekan semuanya tidak dapat akses untuk menyalakan kamera maupun menyalakan mikrofon. Tapi nggak apa-apa ya. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di H-3 ya atau H-4 menuju bulan suci Ramadan, Masya Allah. Jadi kita ngegas untuk persiapan bulan Ramadan ya, dan Zoom pada malam hari ini sedianya menggantikan Zoom pada malam Selasa ya, yang gagal untuk diselenggarakan karena akun kita diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, disabotase. Tapi alhamdulillah ya, admin kami sudah belajar banyak, bertanya-tanya sama yang pengalaman. Rupanya kejadian seperti itu rupanya sudah sering terjadi juga sama orang lain ya. Kemudian diberikan langkah-langkahnya untuk antisipasi. Alhamdulillah malam ini insya Allah kita doakan bersama-sama agar berjalan dengan lancar. Baik, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sudah bergabung bersama kita 52 peserta, sepertinya normal kembali ya. Yang malam Selasa sepertinya sudah bergabung lagi, dan tentu ada penambahan sedikit demi sedikit ya. Baik, saya ingin menjelaskan tentang sebuah fenomena ya yang terjadi secara alamiah ya, karena memang dunia itu berubah ya, zaman itu berubah, waktu berganti terus, abad demi abad, tahun demi tahun ya kan. Nah, ada yang disebut sebagai pergeseran makna ya, atau perubahan makna. Jadi sesuatu itu maknanya bisa bergeser. Apa yang dimaknai A di zaman dulu, di zaman Nabi ya, itu bisa dimaknai B di zaman sekarang untuk kata yang sama ya. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena beberapa poin dalam mengkaji Quran maupun mengkaji hadis ya, maupun kita mempelajari agama Islam, itu memang perlu kita tahu sebetulnya dulu ini maknanya apa yang dikehendaki, yang sesuai dengan kondisi zaman Rasulullah dulu ya. Kenapa sekarang maknanya bisa berubah ya? Memang karena zaman, tetapi kita perlu tahu bahwa oh, berarti ini nggak bisa dimaknai dengan makna sekarang, harus kembalikan lagi ke makna zaman dulu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah eh, pada kata perempuan ya, atau An-Nisa. Perempuan di zaman dulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu maknanya positif ya. Kalau ada orang ngomong perempuan, itu mesti langsung bayangannya adalah hal-hal yang positif. Contohnya apa? Figur seorang ibu, ya kan? Atau sosok pengorbanan seorang istri, ya kan? Ibu itu bagaimana dia madrasatul ula,
bagi anak-anaknya, bagaimana dia membesarkan, mendidik akhlak ya, mengajarkan anak-anaknya ya. Kemudian istri juga sama, bagaimana dia menemani suaminya ya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama ya, suaminya atau dia menjaga kehormatan suaminya, rumah tangganya. Pokoknya sesuatu yang sifatnya perjuangan, pengorbanan dari sosok perempuan ya, baik baik ibu maupun istri ya kan, begitu. Jadi ketika zaman dulu disebut saya suka dengan perempuan ya, misalnya ada orang menyebut saya suka perempuan, ya maka zaman dulu itu ya maknanya positif. Oh berarti dia itu kagum dengan sosok seorang ibu yang berjuang, yang berkorban, atau figur seorang istri yang penuh perjuangan dan pengorbanan membersamai suaminya ya, menjaga kehormatan rumah tangganya begitu. Jadi rasa kagum terhadap figur yang istimewa itu ya, yaitu figur-figur perempuan tersebut. Saya suka perempuan ya. Tapi kalau di zaman sekarang, wah beda lagi ya. Kalau zaman sekarang ada laki-laki ngomong saya suka perempuan, itu maknanya udah pasti negatif, udah pasti berubah ya. Kita pasti langsung mengartikan si laki-laki itu, wah laki-laki itu suka dengan orang yang cantik, yang mulus, dia pengen nikah sama orang itu ya. Jadi mengarah kepada nafsu atau syahwat ya kan. Mengarah kepada dia ingin menikahi ya, mengawini dan seterusnya. Ya maka zaman dulu dengan zaman sekarang ada pergeseran makna ya kalau disebut perempuan ya, begitu. Ini satu contoh. Kenapa ini penting? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mana Rasulullah menyebutkan hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa ju'ila qurratu aini fis shalah, ya kan? Kan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Eh, Diberikan kecintaan kepadaku dari perkara-perkara dunia ini, apa itu? Yaitu perempuan ya, dan juga wangi-wangian. Ya, jadi Nabi to the point aja, saya menyukai perempuan ya. Dari apa yang ada di dunia ini, yang saya suka adalah perempuan. Ya, kemudian wangi-wangian. Dan yang dijadikan keindahan di antara kedua mataku adalah sholat ya. Wa ju'ila qurratu aini. Keindahan di kedua mataku, penyejuk kedua mataku adalah sholat ya. Ibadah sholat itu Nabi sangat suka. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan saya menyukai perempuan, ya di zaman sekarang kita akan salah persepsi kalau mengartikan oh berarti Rasulullah itu SAW ya menginginkan menikah atau suka dengan wanita ya yang cantik, kemudian yang mulus, kemudian ingin dinikahi. Wah urusannya urusan negatif ya. Nah itu yang menjadi yang menjadi sebab kita jadi salah mengartikan hadis tersebut ya. Padahal di zaman dulu itu maksudnya nggak begitu. Rasulullah itu menyukai perempuan, maksudnya Rasulullah itu teramat kagum ya dengan pengorbanan seorang ibu ya, dengan Rasul itu sangat kagum dengan sosok seorang istri atau seorang ibu. Walhasil sosok perempuan dengan berbagai begitu banyak jasa-jasanya ya, membangun peradaban umat ini. Jadi Masya Allah, kekaguman Nabi itu disebutkan saya menyukai itu. Betapa saya kagumnya tuh dengan figur atau sosok perempuan ya, begitu ya. Ini banyak terjadi kesalahan, kita begitu baca hadis tersebut disangkanya mengarah ke hal negatif, padahal itu sangat positif maknanya. Cuma memang zamannya udah berbeda ya, waktu sudah berganti, abad demi abad sudah berlalu, akhirnya kita salah mengartikan ya, memberi makna ya, makanya pergeseran makna itu. Baik, ya. Kemudian yang kedua contohnya, nah ini yang berhubungan dengan Ramadan. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini juga terjadi pergeseran makna, ya. Ramadan ya saat ini dikenal sebagai bulan puasa, ya. Syahrus Siam, ya, bulan puasa.
Ya, padahal dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, nah ini juga terjadi pergeseran makna, ya. Identitas Ramadan dulu sama sekarang, ya sedikit demi sedikit, abad demi abad berlalu, akhirnya berubah, ya. Yang dulunya kuat banget, ya, bahkan prioritas pertama, ya, yang paling utama dari Ramadan itu adalah Quran, ya, syahrul Quran. Kemudian lama-lama Qurannya jadi tergeser urutan kedua atau urutan ketiga, lama-lama jadi bulan puasa, ya. Bahkan ada yang urutan ke nggak tahu keberapa gitu. Jadi karena ada orang Muslim masuk bulan Ramadan, dia puasa, dia teraweh, tapi dia nggak baca Quran gitu, ya. Dia nggak mengisi Ramadan dengan Al-Quran, ya. Begitu. Nah, rekam jejak yang seperti ini itu sebetulnya masih ada di kitab-kitab ulama. Ini saya sudah siapkan kitab ulama, ya. Ilhaful Anam fi Ahkam Siyam, ya, Dr. Zain Al-Idrus yang ngarang kitabnya, berarti apa ya, layar, ya, berbagi layar. Mana berbagi layar? Ini, ya, oke. Nah, ya, di salah satu bab dari kitab tersebut ada bab judulnya Asma'u Syahri Ramadan, ya. Nama-nama bagi bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu punya banyak nama. Ini kita geser cepat, ya, biar kita ngelihat aja secara cepat. Apa nama-nama untuk bulan Ramadan? Ini yang pertama tuh Syahrul Quran, ya, nomor satu. Nomor dua, ini nomor dua nih, Syahrul Siam, nomor dua, ya kan? Nomor tiga, Syahrul Qiyam, ya. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Siam, bulan puasa. Syahrul Qiyam, bulan sholat. Sholat di sini maksudnya sholat taraweh, ya. Nomor empat, syahrul doa. Ya, ini ulama mengambil dari Quran maupun dari hadis, ya. Jadi yang pernah disebut Ramadan itu sebagai apa di Quran maupun di hadis, nah berarti itu nama bagi Ramadan. Syahrul doa, ya. Kemudian syahrul rahmah, bulan turunnya rahmat Allah, ya. Kemudian syahrul maghfirah, bulan ampunan. Kemudian syahrul sobar, bulan kesabaran, ya. Tujuh, ya. Kemudian delapan, sembilan, 10, 11, 12, terus, ya, sampai habis. Ada berapa ini, ya? 15, 16, 17, ya. Oke, ya, ada 17 nama bagi bulan Ramadan. Terakhir adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Khair, bulan yang penuh dengan kebaikan, ya. Baik, orang pada berbuat baik semua di sini, ya. Baik. Nah, yang menarik dari semua nama ini, ya, Syahrul Rizki, ya kan? Bulan rezeki, ya, karena orang ada aja rezekinya bulan Ramadan, ya, Masya Allah. Yang menarik adalah urutan pertama, nomor satu, urutan pertama adalah Syahrul Quran. Nah, coba lihat tuh, luar biasa berarti, ya. Ramadan itu prioritas utamanya adalah Syahrul Quran, gitu, ya. Ini ulama, definisi dari ulama yang diabadikan, yang diselamatkan dari literatur ulama. Ramadan Syahrul Quran, ya. Syahrul Siam nomor dua, ini Syahrul Siam tuh nomor dua, baru bulan puasa. Nomor satu bulan Al-Quran, ya kan? Nah, kalau kita di zaman sekarang kita sebut bulan Quran, orang nggak ngeh kalau itu bulan Ramadan, ya. Misalnya kita ngomong sama keluarga kita, ya, di grup WA misalnya, ayo kita kumpul-kumpul keluarga yuk di bulan Quran. Ya, tentu nanti ada yang nanya, itu bulan Quran bulan apa? Apa bulan Januari, apa bulan Februari? Ya kan? Karena nggak tahu bulan apa. Tapi kalau kita bilang, ayo kita kumpul keluarga ya nanti di bulan puasa. Mereka pasti nggak nanya, karena tahu, oh maksudnya bulan Ramadan, ya. Maksudnya bulan Ramadan, bulan puasa. Mereka tahu. Tapi kalau bulan Quran, mereka pasti nanya, bulan Quran bulan apa ya? Begitu. Jadi, eh, inilah dia salah satu contoh fenomena di mana terjadinya pergeseran makna. Di sini adalah kasusnya adalah identitas Ramadan yang dulu sangat lekat sekali sebagai bulan Al-Quran, sekarang berubah menjadi bulan puasa. Ya memang nggak salah, Ramadan juga bulan puasa.
Cuma salahnya adalah Qur'annya jadi hilang gitu. Nah, itu dia. Ya, baik. Sekarang kita cari alasannya. Kenapa dulu Ramadan itu bulan Quran? Yang pertama. Nah, ini ada yang pertama ya. Al-Baqarah ayat 185 itu. Karena eh, penjelasan dari ayat sendiri dari ayat Quran itu memberikan definisi Quran sebagai Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Yaitu ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Apa itu bulan Ramadan? Al-Baqarah menjawab ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang menjelaskan petunjuk tersebut menjelaskan tentang apa? Tentang perkara-perkara agama ya. Kalau Furqan dan yang menjadi pembeda antara yang baik dengan yang buruk ya. Jadi eh, Allah sendiri memberi definisi apa itu Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Di ayat ini nggak disebut bulan diturunkannya puasa ya, atau bulan diturunkannya sholat taraweh, enggak ya. Tapi bulan diturunkannya Al-Quran gitu. Kalau kita mau mencari definisi bulan puasa bagi Ramadan ada di ayat yang sama, ayat ini juga. Jadi puasanya memang disebut juga, tapi di akhir ayat ya. Hudal linnas wa bayyinatin wa hudal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Itu kan ada kan? Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka kalau kalian mendapati bulan tersebut, maka berpuasalah kalian. Nah, itu ya. Kita disuruh puasa ada, tapi di akhir ayat. Di awal ayat ya definisinya adalah bulan Al-Quran. Jadi bulan puasa di belakang, nomor dua. Nomor satunya bulan Al-Quran. Nah itu salah satu bukti yang kuat bagi penamaan atau identitas Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ya karena itu, Al-Baqarah itu ya. Yang kedua, bukti yang kuat juga dari sejarah ya Sirah Nabawi. Ini kalau teman-teman yang sudah mengikuti sesi kedua, di situ kan kita bahas ya tahun demi tahun apa kenabian ya dari tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga Mekah sampai Madinah ya. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun ya. Jadi totalnya perjuangan Nabi itu 23 tahun. Makanya sesi kedua itu 23 hari ya karena setiap satu hari 1 tahun perjuangan Nabi. Apa yang terjadi pada tahun tersebut? Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, sejak awal menjadi Nabi dan menjadi Rasul ya, itu sudah ada bulan Ramadan ya karena bulan Ramadan itu Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ya. Bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an kan turun pertama kali ketika awal menjadi Nabi dan Rasul berarti di bulan Ramadan ya. Kemudian itu menunjukkan bulan Ramadan sudah menjadi bulan suci atau bulan mulia. Ya, kemudian berjalan waktu selama di Mekah 13 tahun. Di Mekah 13 tahun, setiap tahunnya kaum muslimin ya dan Rasulullah juga SAW menghidupkan bulan Ramadan. Ya, karena memang bulan Ramadan bulan suci, bulan mulia. Kemudian hijrah ke Madinah tahun pertama, tahun kedua. Tahun kedua ketika tahun peristiwa perang Badar ya. Itu turun perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa ya di bulan Ramadan. Nah, baru turun kewajiban puasa di sedang barulah sejak saat itu Ramadan juga ada kewajiban puasa. Dan di tahun itu juga ada kesunahan sholat taraweh ya, kemudian kewajiban zakat fitrah. Di tahun yang sama ya, itu borongan tuh semua syariat itu turun di tahun itu. Dan juga sholat Idul Fitri juga disyariatkan di tahun kedua setelah hijrah tersebut. Berarti dari awal kenabian sampai semua periode Mekah 13 tahun, tambah 2 tahun lagi periode Madinah 15 tahun berarti ya.
Itu Ramadan sudah ada, sudah jadi bulan suci, sudah jadi bulan mulia, ya, tetapi belum ada puasa, ya kan? Puasanya baru ada begitu di tahun kedua itu. Ya, pertanyaan kita lah, kalau belum ada puasa, belum ada sholat taraweh, tapi Ramadan sudah bulan suci, sudah bulan mulia. Dengan cara apa kaum muslimin menghidupkan, meramaikan bulan Ramadan tersebut? Dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, itu jawabannya ya. Karena memang mindset mereka ya Ramadan Syahrul Quran. Begitu datang bulan Ramadan, Masya Allah, telah datang kepada kami bulan Al-Quran ya. Ini waktunya kita membaca Al-Quran. Sahabat ramai itu menghidupkan bulan Ramadan dengan Quran. Termasuk Rasulullah SAW ya. Rasulullah menghidupkan Quran dengan malaikat Jibril ya. Termasuk malaikat Jibril menghidupkan Quran di bulan Ramadan. Jadi ada kebiasaan tasmi' ya, malaikat Jibril mendengarkan bacaan Rasulullah SAW dari ayat yang pertama turun sampai dengan ayat yang terakhir diturunkan pada tahun tersebut. Jadi nambah terus ya, didengarkan ya, dikoreksi, disimak ya, walaupun Nabi nggak ada yang salah karena kan sudah dijamin oleh Allah Taala ya, Nabi sekali ingat selamanya ya. Cuma untuk saling menikmati bacaan ya, jadi didengarkan bacaan Nabi terus sampai selesai. Itu hanya terjadi pada bulan Ramadan ya. Jadi bagaimana para sahabat Rasulullah bahkan malaikat Jibril itu menghidupkan Ramadan dengan bulan Al-Qur'an ya, karena memang dari apa, sejarah, dari perjalanan sejarah kita bisa melihat memang Quran duluan yang menyebabkan Ramadan itu mulia gitu. Puasa belakangan ya di tahun kedua setelah hijrah, ya kan? Begitu. Bahkan kalau dihitung secara umurnya Rasulullah pribadi ya, nah, Nabi secara pribadi nih, bukan bukan umat secara keseluruhan, Nabi doang secara pribadi. Rasulullah itu kan wafat di tahun ke-10 ya setelah hijrah ya, berarti 8 tahun setelah kewajiban puasa. Jadi puasanya Nabi itu cuma kebagian 8 tahun doang ya, masuk bulan Ramadan. Padahal 15 tahun ya, 15 tahun Nabi memasuki menjumpai bulan Ramadan tanpa puasa. Yang sebelumnya sih ya, tahun sebelum diturunkan kewajiban puasa itu kan 15 tahun. Ya, jadi waktu yang dihabiskan Nabi menghidupkan Ramadan tanpa puasa dengan ada puasa itu lebih banyak tanpa puasa, Masya Allah ya. Itu kalau khusus Rasulullah doang loh ya, gitu. Tapi kalau umat ya jelas ya, sejak tahun itu sampai dengan hari kiamat nanti tetap puasa itu ada, begitu ya. Mungkin yang menurut saya pribadi ya, mungkin karena apa ya, puasa itu memang ibadah yang apa ya, semarak ya, semarak ya. Oh, malam-malam harus sahur bangun ya kan, sibuk kita masak menyiapkan sahur ya kan, kemudian buka puasa ya, kemudian waktunya juga panjang, puasa ibadah itu sampai dari subuh sampai maghrib ya kan. Orang semua kelihatan lapar lemas ya, pokoknya sensasional lah. Wah, ya, kalau orang puasa tuh kelihatan bedanya gitu dengan nggak puasa ya. Bulan Ramadan tuh bulan yang unik ya, karena puasa tuh betul-betul semarak ya, apalagi menjelang buka, wah sudah ya kan, ada yang berburu kuliner, wah udah kalau udah sore, wah itu pedagang makanan apa aja makanan ada itu di lingkungan kita masing-masing ya. Di kota lain juga begitu pasti ya. Di Jakarta, wah udah mau cari apa aja ada itu yang tidak ada di bulan lain, di bulan Ramadan ada. Mau menjelang maghrib, wah sudah rame ya. Tukang es kelapa sudah nggak kelihatan wujudnya, udah dikerubungi orang-orang untuk membeli es kelapa. Intinya apa? Intinya ibadah puasa itu begitu antusias, begitu semarak. Ya bagus sih, bagus. Memang tidak salah. Cuma jadi ada efek negatifnya. Jadi menyisihkan ibadah-ibadah yang tidak semarak, yang padahal itu prioritas, yaitu tilawatul Quran ya, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran kan nggak semarak ya, nggak ada heboh-hebohnya. Wah, baca Quran ya nggak ada ya. Mungkin itu akhirnya bergeser, zaman berganti, umat Islam disibukkan dengan puasanya, akhirnya mengabaikan atau melupakan Qurannya. Sampai detik ini Syahrul Ramadan Syahrul Siam, ya, bulan puasa. Ya, padahal Syahrul Quran itu lebih utama. Nah,
Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itulah dia apa yang disebut sebagai pergeseran makna ya. Dulu sesuatu itu dimaknai seperti apa? Sekarang 14 abad berlalu bisa berubah ya, ya bisa ya. Seperti yang tadi, yang contoh yang pertama, kata perempuan itu bisa berubah mana jadi positif jadi negatif ya. Kok bisa begitu ya? Sudah itu memang zaman berputarnya zaman ya. Baik. Maka dari sini apa yang dapat kita ambil untuk sebagai perenungan tahun ini jadikan Ramadan kita kembalikan marwahnya Ramadan ya sebagai bulan Quran minimal untuk kita dan keluarga lah ya. Jadi jangan berlalu satu hari dari hari-hari bulan Ramadan kecuali kita membaca Al-Quran ya. Insya Allah itu salah satu cara kita menjaga ilmunya, ilmu bahwa syahrul Ramadan itu syahrul Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, Kang Hamid, ini kita mau sesi tanya jawab bagaimana? Apa dikasih akses untuk ini obrolan teks atau bagaimana? Sekarang hari apa Kamis ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya berarti 3 hari atau 4 hari ya menuju Ramadan, Insya Allah. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang masih ada pertanyaan seputar Ramadan, ayo ini kesempatan terakhir nih ya sebelum masuk nanti Zoom kita pekan yang akan datang sudah masuk bulan Ramadan ya Zoom di bulan Ramadan ini Zoom terakhir di bulan Sya'ban ya. Saya masih menunggu Kang Hamid untuk admin kita ya, untuk membuka ruang untuk tanya jawab melalui apa? Melalui raise hand kayaknya ya. Terus dibuka sama host ya. Baik, yuk silakan Kang Zaid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau di bulan Ramadan itu ada amalan yang paling utama itu apa ya Ustadz untuk kita kerjakan sesuai sunnah Nabi yang paling utama dan diutamakan itu Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Baik ya. Jadi amalan utama itu kembali kepada hukum syariat. Yang fardu itu yang diutamakan daripada yang sunnah ya. Yang sunnah itu pun ada yang bertingkat-tingkat, ada muakkad, ada ghair muakkad. Yang muakkad lebih diutamakan, begitu ya. Kemudian antara fardu dengan sunnah, sunnah yang meliputi atau menyempurnakan ibadah fardu itu lebih diutamakan lagi karena dalam rangka kita pengen memperbaiki fardu kita ya. Baik, contohnya begini. Apa yang fardu di bulan Ramadan? Sholat 5 waktu ya, yang di bulan biasa fardu ya tetap di bulan Ramadan jadi fardu juga ya kan. Sholat 5 waktu fardu, puasa di bulan Ramadan fardu, zakat fitrah bulan bulan lain nggak ada, bulan Ramadan ada fardu. Ya itu dikerjakan, dikerjakannya dengan cara disempurnakan sebaik mungkin. Puasa, bagaimana menyempurnakan puasa? Dengan apa? Meninggalkan maksiat ya. Jadi ada dua cara untuk menyempurnakan puasa, cara yang hebat dan cara yang hebat banget ya. Cara yang hebat itu cukup untuk kita ya. Cara yang hebat banget itu untuk orang-orang soleh dan para nabi dan para rasul ya. Kita boleh sekali-sekali pakai cara yang hebat banget ya. Mudah-mudahan Allah golongan kita dalam golongan orang-orang soleh ya. Cara yang hebat itu adalah menghindari perbuatan maksiat. Semua jenis maksiat, maksiat lisan,
maksiat mata, ya, maksiat tangan, artinya apa? Menzolimi orang lain, ya. Kalau lisan berbohong, mata itu melihat kepada yang tidak halal, dan seterusnya, semua perbuatan maksiat, dosa, pokoknya jangan dikerjakan selama puasa. Itu efeknya adalah memperbagus, menyempurnakan nilai puasanya. Jadi yang tadinya puasanya nilainya 70 bisa jadi 80, bisa jadi 90 itu, ya. Tapi kalau puasa sambil berbuat maksiat, sambil bohong, atau matanya sambil melihat yang tidak dihalalkan, ya, ya nilai puasanya 50 ya, atau 45 gitu, ya. Ada nilainya juga, tapi ya merah, rapotnya merah begitu. Nah, itu prioritas. Jadi prioritas kita adalah memperbaiki menyempurnakan ibadah fardu. Sholat Iya. fardu juga begitu. Sholat fardu disempurnakan. Yang biasanya tidak ke masjid, kita sekarang ke masjid berjamaah. Yang sudah berjamaah tapi masbuk, masuknya rakaat kedua, rakaat ketiga, sekarang rakaat pertama mendapati takbiratul ihramnya imam, ya kan? Kemudian yang biasanya sholat fardu itu nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, sekarang pakai. Kenapa? Karena Iya, iya. qobliyah dan ba'diyah itu sholat yang menyempurnakan nilai sholat fardu. Jadi sholat fardu kita harusnya 70, karena kita tambahin ba'diyah, qobliyah, jadi 85 dicatat sama malaikat. Ya, ya itu hal-hal seperti itu tuh. Ya, itu kan eh, utama itu. Kita sekarang melihat fenomena ya, bahwa apa di di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau sedang sholat taraweh, ada orang yang tidak sholat ba'diyah isya, mungkin capek ya, atau mungkin siapin tenaga, habis isya dia duduk-duduk nunggu taraweh, baru begitu taraweh, baru dia taraweh. Padahal ba'diyah isya itu lebih utama daripada taraweh. Kenapa? Karena ba'diyah isya kan itu tadi menyempurnakan ibadah sholat fardu, sholat isya. Jadi alangkah lucu kalau ada orang nggak ba'diyah isya tapi dia taraweh gitu. Padahal ba'diyah isya itu lebih patut untuk dikejar, ya, begitu. Nah, itu hal yang harus kita dahulukan. Maka di bulan Ramadan pasang target, ya Allah, saya akan bertaubat setiap hari, menjauhi diri daripada dosa setiap hari selama bulan Ramadan, ya. Menjalankan ibadah fardu, puasa fardu, sholat fardu, kemudian baru menjalankan ibadah sunnah sesuai prioritas sunnahnya, begitu ya. Taraweh Iya. itu eh, sunnahnya afdol taraweh, ya, dan sudah dihitung sebagai qiyamul lail, ya. Jadi kalau di malam biasa kita menunggu afdolnya malam kapan itu? Sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir. Kalau di bulan Ramadan itu nggak berlaku pembagian malam sepertiga, dua per tiga, tiga sepertiga yang terakhir, udah nggak berlaku. Sepanjang malamnya sudah afdol. Makanya kesempatan kan, habis Isya aja udah dihitung sepertiga malam akhir itu. Jadi kita tarawih kita udah dihitung qiyamul lail. Begitu, ya. Ya. Baik, Kang Z, alhamdulillah, terima kasih. Ya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Sama-sama. Jazakallahu khairan kasiron. Yuk, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan ya. Oh, melalui ini ya. Baik. Ustadz, saya mendengar pendapat tentang zakat fitrah beras itu 2,5, 2,75 atau 3 kilo. Wah, ini ya. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena eh, ukurannya yang digunakan tidak sama antara negeri kita Indonesia dengan Arab, ya. Kalau di Arab itu pakai volume, bukan pakai berat, ya. Volume itu satu mut itu satu, apa ini namanya, begini nih, satu eh, ketika orang sedang menengadahkan kedua tangannya, mengambil beras begini ya, ini segini, ini satu mut ini. Nggak kelihatan ternyata. Nah, ini satu mut disebutnya ini, ya. Jadi beras diambil segini, tangannya pun kan tangan orang beda-beda ya.
tangan ukuran yang standar orang Arab pada zaman dulu, ya. Tapi kalau sekarang kalau sekarang nggak pakai tangan lagi, atau zaman dulu juga nggak harus pakai tangan, sudah ada mangkoknya yang ukuran 1 mud, ya, mangkok 1 mud itu, ya. Jadi begitu beras diambil atau air diambil, ya segini sudah 1 mud. Nah, zakat fitrah itu 4 mud atau 1 sok. Jadi 1, 2, 3, 4, ya, itu zakat fitrah. Jadi kalau ada gelas yang seperti itu, ya, mana gelasnya ini? Misalnya ini gelas ini, ya, anggap aja ini mud, ya. Oh, udah gampang kita ngitungnya, ya kan? Ambil beras 1, 2, 3, 4, ya, 4 kali tuang. Udah, ini zakat fitrah saya. Masalahnya gelas yang ukuran 1 mud itu zaman sekarang kan udah nggak ada, ya. Apalagi kita nggak pakai mud, pakainya liter, ya. Kalau ngitung volume pakai liter. Kalau kilogram itu kalau ngitung berat, ya. Jadi ukuran aslinya itu sebetulnya volume, ya kan? Tapi bisa dikonversi menjadi berat, ya, volume. Kalau di Inggris atau orang-orang Barat pakai pon, ya, beratnya kalau kita 1 kilo 2 kilo, mereka 1 pon 2 pon itu beda lagi, ya. Pon itu kalau nggak salah berapa ya? Setengah kilo lebih sedikit atau kalau nggak salah, ya. Nanti bisa dilihat lagi. Artinya memang ini masalah yang umum terjadi. Karena ada perbedaan budaya, perbedaan negara, sehingga terjadi perbedaan ukuran, ya, wajar. Tapi tetap kita bisa mengambil pendapat dari ulama-ulama yang sudah menghitung, ya. Jadi kalau di Indonesia, ya, itu 1 mud adalah 0,75 liter, ya, pas banget ngepres itu, ya. Jadi nggak kurang nggak lebih 0,75 liter 1 mud. Berarti kalau 4 mud artinya 1 sok, ya. Zakat fitrah itu kan 4 mud atau 1 sok. Itu berarti 0,75 dikali 4, ya, 3 liter. Itu ngepres, ya, 3 liter. Artinya nggak kurang nggak lebih. Pas, ya. 3 liter beras itu sudah cukup untuk zakat fitrah. Nah, beras ya juga macam-macam. Ada beras yang masa jenisnya ringan, ada masa jenisnya berat. Sehingga 3 liter kalau ditimbang, kadang-kadang dia jadi 2,5 kilo, kadang-kadang 2,75, ya kan? Nah, beda-beda, ya kan? Tapi secara umum 3 liter itu 2,5 kilo agak-agak kurang sedikit, ya. Mungkin taruh aja 2,1/4 lah, ya. Kita anggap aja begitu, 2,1/4. Ya, karena memang harus ditimbang, ya kan. Ini kan volume berubah menjadi berat, ya kan. Kalau air sih 3 liter jadi 3 kilo, karena air kan masa jenisnya 1 kilogram per liter, ya. Tapi kalau beras beda, ya, dia berat. Jadi pasti turun dari 3, kurang dari 3, ya. 2,25 kilo. Nah, tapi masalahnya di dalam agama itu ada syariat yang menyebutkan melebihkan sesuatu itu hukumnya wajib apabila kita khawatir kalau kita kerjakan secara pas-pasan itu ada potensi jadi berkurang. Jadi wajib dilebihkan. Ya, contohnya tadi kan hitungannya kita 3 liter beras, ya kan? Ya udah kalau Ustadz kalau gitu jadi dijadiin patokan aja, zakat fitrah itu 3 liter. Nah, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena khawatir ada aja orang yang nimbangnya buru-buru, ya, atau dia ngukurnya kurang teliti, akhirnya 3 liternya kurang. Kurang 1/10 aja atau kurang 0,1 aja, udah jadi nggak sah zakat fitrahnya, ya kan? Maka wajib dilebihkan. Ini sama perkaranya seperti orang berwudu, ya. Orang berwudu itu kalau membasuh tangan yang wajib kan sampai sampai siku. Tapi ketika kita praktek itu wajib dilebihkan minimal 1 senti di atas siku, ya. 1 senti atau 2 senti di atas siku. Kenapa? Kalau pas-pasan banget siku, hari ini besok aman, ya. Tapi hari ketiga, hari empat, nah tiba-tiba berkurang dari sikunya karena kita ngepres banget sih, ya kan. Kalau berkurang ya akhirnya jadi tidak sah wudunya, begitu ya. Ibaratnya anak sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Wah, kita itu sudah pakai hitungan. Pokoknya dari rumah perjalanan ke sekolah 5 menit. Kalau masuk sekolah jam 7, ya kita jam 7 kurang 5.
ngepres banget setiap hari jam 7 kurang 5, 7 kurang 5. Akan ada satu saat di mana akhirnya kita begitu jam 7 kurang 5 jalan, ternyata jalanannya macet tanpa kita tidak hal yang tidak kita inginkan ya, akhirnya jadi telat. Nah, makanya wajib kita berarti jam 7 kurang 10 atau jam 7 kurang 15 gitu ya, jaga-jaga, dilebihkan ya. Maka itu yang melebihkannya itu yang apa, yang menjadi perbedaannya. Jadi ada ulama 3 liter dilebihkannya setengah, 3 liter setengah. Emang boleh Ustaz jadi lebih gitu? Ya jatuhnya jadi sedekah. Jadi yang 3 liternya jadi zakat, setengah liternya jadi sedekah. Pahala buat kita juga. Begitu. Nah kemudian 2,25 kilo. Kalau di kilo kan 2,25. Jadi 2,5 dilebihkan. Boleh. Atau jadi 2,75. Silakan. Jadi 3 kilo. Nggak apa-apa. Ya. Yang jelas ukuran yang ngepres untuk zakatnya itu akan dihitung zakat. Pahalanya pahala wajib. Karena zakat hukumnya wajib ya. Sisanya jadi pahala sunnah. Pahala sedekah sunnah. Gitu ya. Jadi itu perbedaan apa? Itu penyebab kenapa terjadi perbedaan ukuran. Karena ukuran aslinya memang bukan liter, bukan kilo, tapi mud ya. Kalau berwudu itu sunahnya 1 mud, ayo. 0,75 liter air ya. Kalau aku ini berapa liter? 0,6. Wah, aqua ini belum 1 mud nih. Aqua tambah aqua gelas ya. Aqua gelas ada 150 liter. Nah, aqua ini tambah aqua gelas kurangin sedikit. Ini harus bisa buat wudhu. Ya, ayo bagaimana itu ya. Kalau mengejar sunnah ya. Kalau dulu Rasulullah begitu ya. Kalau mandi 4 mud, 3 liter air. Jadi aqua aqua yang apa yang botol gede itu 1,5 liter kan isinya kan. Itu dua botol itu untuk mandi janabah. Bagaimana itu ya? Intinya kita diperintah untuk hemat aja ya, disunahkan untuk hemat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehemat mungkin ya, jangan boros begitu. Untuk kebutuhan wudhu, untuk kebutuhan mandi ya. Begitu, baik. Yuk, ada yang raise hand lagi? Kalau nggak ada, saya baca dari ini ya, chat lagi. Ini dari atas ada nggak ya? Oke, Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah dalam beribadah di bulan suci? Jadi akhlak baik itu menular, ya. Seperti halnya akhlak buruk juga menular, ya. Maka kalau kita pengen istiqomah, istiqomah itu akhlak yang baik ya. Kita harus selalu berkumpul sama orang-orang baik, ya. Karena menular dari manusia, ya, dari manusia. Jadi kita paksakan ke masjid terus, ya. Di masjid orang baik semua, ya. Jangan ke mall ya, jangan ke apa tempat-tempat yang akhirnya kita lupa. Nah, karena menular rasa malas mereka juga menular kepada sama kita ya. Kemudian menular juga dari gadget yang kita pegang ya. Jadi kalau kita buka konten-konten yang membuat kita pengen malas, rebahan mulu, ya udah ya rebahan mulu jadinya menular ya. Nah, konten-konten sekarang isinya entertain mulu ya. Kalau kita bukanya itu terus ya, itu kita nggak sadar padahal sudah digerogoti itu istiqomah kita. Maka buka konten-konten yang positif atau yang lebih kuat penularannya itu melalui orang ya, melalui orang-orang baik itu menularkan kepada kita. Jangankan kita sahabat Nabi saja itu mereka jauh dari Nabi, mereka merasa kekurangan istiqomah. Berdekat sama Nabi semangat lagi ya, istiqomahnya membara lagi kan menular dari Nabi begitu. Apalagi kita ya, jadi bulan Ramadan senantiasa berdekatan dengan orang-orang soleh, dekat dengan masjid, dekat dengan kajian-kajian orang-orang soleh ya. Ustadz, apakah mengurangi pahala puasa jika saya jarang sholat tarawih? Cakep ini pertanyaannya ini ya. Jadi puasa kan sudah buka ya, subuh sampai maghrib. Itu sudah buka. Pertanyaan ini eh, dijawab salah nggak dijawab salah ya. Jawaban yang benarnya sebetulnya nggak mempengaruhi. Kenapa? Orang sudah selesai, ya kan? Tetapi efek dari puasa ya itu tetap akan selalu bersemayam di dalam diri kita, ya, gitu. Jadi kalau setelah buka, makanya ada
ada anekdot ya. Kalau bulan puasa kita jangan bohong siang-siang. Ntar puasanya berkurang pahalanya. Jadi kalau bohong malam boleh dong Ustadz. Kan puasanya udah buka, ya kan? Ya, secara teori memang nggak ada hubungannya ya. Sama seperti kita buang angin, ya kita kentut, tapi kita di luar sholat. Apakah membatalkan sholat? Ya enggak kan sholatnya udah salam. Assalamualaikum, salam udah salam selesai ya. Ngobrol sama temen kita buang angin. Apakah membatalkan sholat yang tadi kan? Enggak, karena sholatnya udah selesai. Ya, itu juga sama. Jadi tidak mempengaruhi pahala puasa karena puasanya sudah selesai. Yang harus kita jaga itu ekstra hati-hati dari subuh sampai maghrib. Tetapi ingat ada imbas, ada efek ibadah itu selalu mengikat atau selalu menjadi penyebab kepada ibadah berikutnya. Ya, itu salah satu daripada nikmat Allah ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan ya. Itu kan ada dalam Quran ya. Balasan dari Allah terhadap perbuatan baik itu perbuatan baik berikutnya ya. Itu indah banget ya Allah kasih balasan seperti itu ya. Jadi orang itu kalau dia berbuat baik, dia ke masjid ya, sholat, tiba-tiba dia pengen aja zikir. Tambahin saya kalau di rumah nggak pernah baca istighfar 100 kali, mungkin di masjid saya baca ya, tiba-tiba ke bawah aja itu ibadah-ibadah lain. Gara-gara satu ibadah dia ke masjid, akhirnya dia bisa nambah baca baca istighfar. Mungkin dia duduk lamaan lagi dia bisa baca Quran, nambah lagi ya. Jadi ibadah baik akan akan menarik kita untuk ibadah-ibadah baik berikutnya. Itu salah satu nikmat Allah. Ya, dan salah satu daripada hukuman Allah, ibadah bukan ibadah, berarti ya perbuatan jelek itu akan menarik orang itu untuk perbuatan jelek berikutnya. Nauzubillah, ya kan? Kayak gitu. Ada orang bohong, akhirnya dia mau nggak mau harus menutupi kebohongannya. Akhirnya dia menciptakan kebohongan baru lagi untuk menutupi kebohongan pertama. Akhirnya dia nggak bisa putus itu sifat bohongnya ya. Ada orang korupsi ya, menzolimi harta orang lain ya, akhirnya dia harus menutupi menutupi aibnya itu, dia harus melakukan perbuatan macam-macam lah ya. Jadi dosa akhirnya menyeret dia dosa berikutnya, akhirnya menyeret dosa berikutnya, nggak putus-putus lingkaran setan. Ya, itu adalah salah satu daripada hukuman Allah kepada perbuatan dosa. Jadi kalau ibadah menarik kita kepada ibadah berikutnya, itu nikmat dari Allah. Kalau perbuatan dosa membawa orang itu kepada perbuatan dosa berikutnya, itu hukuman dari Allah ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah, maka ketika kita pengen melihat ini puasa saya bagus apa enggak, apakah puasa itu menarik kita untuk ibadah berikutnya? Ya, habis puasa kita semangat nggak terawih? Kalau semangat, berarti puasa yang tadi insya Allah bagus karena menarik kita untuk ibadah berikutnya. Begitu ya. Jadi pertanyaan ini jadi terjawab ya. Oh iya, memang tidak mempengaruhi, tapi dari situ kita bisa menilai puasa kita bagaimana, ya kan? Baik, saya tartib ya dari atas, tapi saya kok nggak bisa ke atas ya? Oh, harus ditarik lagi. Nah, baik, oke ya. Amalan terbaik apa di bulan Ramadan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Dari yang saya lihat ya, dari guru-guru kita, ya sedekah, ya sama seperti para sahabat ya. Mereka bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, untuk orang tua. Kemudian juga berdoa, ya. Kalau di Yaman, di Hadramaut, itu ada doa yang pasti ya, pasti hidup kembali itu di bulan Ramadan, yaitu doa birrul walidain. Itu yang dikarang oleh ulama Al-Imam Ibnu Abil Hub ya. Itu doa birrul walidain, doa untuk kedua orang tua. Kurang lebih panjangnya kurang lebih mungkin mungkin 10 halaman mungkin. Ya karena panjang ya. Ambil dari ayat Quran, kemudian doa-doa doa-doa Rasulullah SAW, doa-doa ulama-ulama yang lain begitu. Ya, biasanya dibaca habis sholat tarawih biasanya. Ya, walaupun ada beberapa ulama, ya, di antaranya Al Imam Abdullah bin Husain bin Thahir,
itu di luar Ramadan pun baca doa doa panjang karena dia memang pengen doa untuk kedua orang tuanya doa yang panjang. Jadi memang panjang kalau kita baca 5 menit baru kelar tuh doa tuh ya begitu. Jadi banyak berdoa intinya kita nggak hafal doa tersebut tapi doa doa kan dengan bahasa kita masing-masing ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda ya mengharapkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya kalau orang tua sudah meninggal kita berdoa untuk kebaikan akhirat gitu. Setelah selesai sholat, setelah selesai azan ya kapanpun kita ingat disertakan ya Robbi firli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Bahkan doa ini bagus dimasukkan di dalam sholat setelah sujud yang terakhir. Itu amalannya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu ulama hadis yang punya Musnad Imam Ahmad, kitab hadis terpanjang di dunia dibandingkan seluruh kitab hadis yang ada. Itu kitab hadis Imam Ahmad bin Hambal ya. Apa amalan beliau pada sujud terakhir di dalam sholatnya? Beliau selalu mendoakan gurunya dan orang tuanya ya. Gurunya itu Imam Syafi'i ya didoakan ya jadi di dalam sholat jadi kalau sholat kan nggak pernah kita tinggal ya makanya ke bawah mulu tuh doa untuk orang tua jadi bersedekah kemudian mendoakan ya kemudian eh, apa membaca Al-Quran diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya boleh ya silakan ya itu juga sama amalan yang saya lihat diamalkan oleh ulama-ulama kita ya baik. Kemudian bisa minta tolong dibuatkan resumenya. Maksudnya ini ya, apa? Maksudnya rekamannya ya. Rekamannya itu bisa nanti Bapak Ibu sekalian akan diberikan link untuk rekamannya ditonton lagi melalui YouTube ya. Ustadz izin off kamera ya memang justru memang dimatikan kameranya nggak bisa dinyalakan ya ini untuk pengamanan agar tidak ada yang meretas ya ada oknum yang pengen mensabotase lagi berapa kali lipat Allah gandakan pahala kita saat beramal di bulan Ramadan ini cakep nih nah jadi konsep pahala dulu deh ya teman-teman sekalian dirahmati Allah konsep pahala ya satu pahala ibadah fardu selalu lebih besar dari pahala ibadah sunnah. Ini perlu dicatat ini ya. Ini tidak sama dengan kita apa di dunia pekerjaan ya. Di dunia pekerjaan itu kadang-kadang gaji pokok dengan tunjangan lebih gede tunjangan ya. Contohnya anggota DPR gaji pokoknya berapa? Ya paling hanya 15 juta atau berapa ya kan. Tapi tunjangannya bisa 35 juta, bisa 50 juta ya. Lah dia bisa dapat 17 juta. Padahal gaji pokoknya segini. Tunjangannya Ustaz yang gede. Jadi yang sunah-sunah justru malah besar ya. Yang wajibnya kecil. Ya begitu. Tidak sama ini dengan agama. Kalau di dalam agama kita, ibadah fardu selalu lebih besar dari ibadah sunnah. Untuk apa kuantitas yang sama. Contoh, 2 rakaat sholat fardu dibandingkan 2 rakaat sholat sunnah jelas lebih besar 2 rakaat sholat fardu. Jadi kalau kita subuh 2 rakaat sama tahajud 2 rakaat ya besaran subuh ya. Bahkan dengan ibadah sudah yang sedemikian banyaknya tetap nggak bisa ngalahin ibadah fardu. 2 rakaat subuh sama 100 rakaat tahajud tetap 2 rakaat subuh ya lah kan banyakan tahajud 100 ya sekarang analoginya begini kalau ibadah fardu itu kita dapat apa namanya ganjarannya dapat Innova ya misalnya ya Toyota Innova ibadah sunnah itu ganjarannya dapat sepeda Polygon ya kan jadi kalau 2 rakaat fardu kita dapat 2 mobil Innova. Ya, walaupun dikit cuma 2 ya, tapi Innova 2 ini, ya kan? Dan tapi kalau 100 rakaat sunnah dapat 100 sepeda Polygon. Oh, banyak 100 ya, tapi sepeda. Itu sepeda dijual pun belum bisa beli 1 Innova, apalagi 2. Begitu. Jadi, makanya kita jangan ninggalin ibadah fardu deh. Sayang ibadah fardu ditinggalin ya. Ini di luar bulan Ramadan ya. Ini kita nggak bicara, ini kan konsep awal. Di sepanjang tahun seperti itu. Fardu dengan sunnah itu selalu lebih besar fardu ya. Zakat. Nah, ini juga sama nih. Apa nafkah suami kepada istri itu pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah. Ya, kita sedekah kepada anak yatim, kita sedekah kepada fakir miskin. Itu kan hitungannya sedekah sunnah.
nafkah itu sedekah wajib. Yang wajib lebih besar dari yang sunnah, ya kan? Begitu. Ya, kemudian puasa Ramadan lebih besar dari puasa sunnah, ya. Makanya orang-orang meninggalkan puasa Ramadan. Ya, kemudian dia mengira nanti saya bisa bayar lah di bulan lain saya kodok, ya kan? Kodonya sih betul sah untuk membayar hutangnya, tapi pahalanya dia kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena Ramadan itu nggak bisa disaingi dengan bulan lain, ya. Begitu. Jadi itu konsep yang pertama, fardu selalu lebih besar daripada sunnah. Nah, di bulan Ramadan, ibadah sunnah diganjar seperti ibadah fardu oleh Allah. Oh, kayak apa itu? Ya. Jadi kalau kembali lagi ke tadi, hitung-hitungan kita asumsikan sebagai Kijang Innova sama sepeda Polygon, ya kan? Di bulan biasa kita sholat sunnah dapat satu rakaat dapat sepeda. Di bulan Ramadan dapat Innova. Wah, wah, sholat mulu itu kita kalau lihat pahala kita, ya kan? Kalau kita ngeliat pahala kita, sayang pahala nggak diliatin ya. Kalau diliatin, wah masjid penuh. Ya orang nggak pulang ke masjid nginep ya karena takut ketinggalan jamaah. Kalau dia tahu betapa besarnya pahala jamaah, ya jadi nginep ya. Kalau kita tanya orang, Pak, kenapa nggak pulang? Saya nunggu biar nggak ketinggalan jamaah. Karena pahalanya dia ngeliat. Masya Allah. Jadi ibadah sunnah diangkat menjadi ibadah fardu. Jadi seperti apa tuh besarnya? Ibadah fardunya minimal 70 kali lipat, maksimal sesuai dengan kehendak Allah. Ya, 70 kali lipat itu besar banget. Yang tadinya satu rakaat dapat satu Innova, sekarang dapat 70 Innova. Oh, ya, kita memang mata kita hijau kita kalau kalau hitung-hitungan duit ya, hitung-hitungan yang benda-benda yang mahal. Wah, ya, padahal surganya Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya itu dengan itu semua ya. Jauh lebih mahal, lebih indah ya. Karena kerikil-kerikilnya aja berlian itu di surga ya. Berlian kan miliaran ya. Itu jadi kerikil doang. Jadi hal yang diinjak-injak ya, yang nggak berharga itu di surga ya. Masya Allah. Kalau kalau guru saya bilang, ente belum pernah ke surga sih, ya ini jadi bingung neranginnya sebagai bercanda ya. Padahal beliau juga belum pernah ke surga. Tapi kalau lagi menjalankan surga, ente belum pernah ke surga sih, gitu ya. Masya Allah. Jadi itu ya, berapa ganjaran pahala ketika di bulan Ramadan. Untuk semua ibadah dan untuk di sepanjang hari, siang maupun malam. Bukan cuma ketika kita puasa doang. Malamnya pun masih dilipat gandakan ya. Masya Allah. Dan itu belum termasuk Lailatul Qadar. Wah, itu sudah apa? Puncaknya lagi itu, ya kan? Masya Allah. Baik, lanjut ya. Ustadz izin bertanya, kalau sudah dihitung sepertiga malam, sholat tahajud setelah sholat tarawih, apakah boleh? Boleh. Jadi, tadi kan tarawih itu sudah dihitung sebagai qiyamul lail, ya. Tapi kalau kita mau lanjutkan lagi sholat sunnah setelah tarawih, boleh. Tapi kan udah witir, Ustadz. Witir itu menutup sholat sunnah, Ustadz. Iya betul. Witir menutup sholat sunnah yang tadi. Taraweh kita ditutup dengan witir. Nah, nanti kita malam mau sholat lagi. Ya sholat aja, nanti tutup lagi dengan witir. Begitu. Tapi usahakan totalnya, akumulasinya itu jadi ganjil. Karena witir itu witir. Witir. Namanya juga witir. Bahasa Arabnya ganjil ya kan. Jadi ganjil. Misalnya tadi habis taraweh, Ustadz saya sudah witir 3. Nanti mau bangun lagi jam 12 malam. Witir dulu 1. Kemudian tahajud dia tuh yang banyak. Kemudian tutup lagi dengan witir 3. Jadi witirnya ganjil semua ya. Habis tarawih 3. Malam 1 dengan 3 ya. 3, 1, 3 ganjil. Kalau di total 3 tambah 1 tambah 3, 7 ganjil juga. Gitu. Karena maksimal 11 kan witir. Jadi boleh. Ya. Kalau sholat malam yang habis tarawih itu, yang jam 12 malam itu, kita sudah tidur, berarti niatnya tahajud. Kalau kita belum tidur, ya lah ditidurin nggak ngantuk-ngantuk, udah sholat aja lah. Itu niatnya jadi qiyamul lail. Jadi perbedaan sholat malam itu qiyamul lail nggak pakai tidur, tahajud pakai tidur. Ya, begitu. Jadi itu boleh. Sebanyak-banyaknya justru jangan membatasi ibadah gara-gara sudah taraweh. Justru bulan Ramadan kesempatan untuk ibadah sebanyak-banyaknya ya. Seperti yang saya ceritakan di Yaman itu tarawehnya 100 rakaat. Ya, taraweh witir, pindah ke masjid lain. Taraweh lagi, witir lagi. Pindah lagi ke masjid lain, taraweh lagi, witir lagi gitu. Tapi nanti witirnya dibatasi ya. Begitu udah 11 udah.
Yang berikutnya sholat sunnah mutlak, ya. Begitu. Jadi silakan sebanyak-banyaknya. Kemudian berikutnya cara untuk istiqomah baik Ustadz, bagi orang yang tipes ketika puasa masuk waktu subuh dan pagi tidak mudah ngantuk atau tidak tidur pagi, bagaimana Ustadz? Oh, ini bukan orang yang sakit tipes ya, Ustadz. Bagi tips ya, bukan bagi tipes. Minta tips ya, minta tips. Nah, baik. Jadi eh apa ya? Dulu guru saya itu hal-hal yang begini, yang sifatnya umum ini, kalau ditanya bagaimana tipsnya guru? Kalau kita pengen ini bisa bangun tahajud. Bagaimana kalau habis subuh kita nggak ngantuk ya? Jawabannya standar itu. Tapi memang berkesan, berkesan banget ya. Karena memang itu yang harus kita lakukan dan itu yang belum maksimal kita lakukan. Apa jawaban beliau? Dipaksa. Ya, itu yang nggak kita lakukan ya. Sebetulnya semua orang mampu untuk sholat tahajud kalau dia mau memaksa dirinya untuk bangun. Ya, yang berat bukan bangunnya kok, maksanya itu. Ya, kalau bangun tuh ringan. Nah, buktinya kita kalau mau buang air kecil malam-malam tidur bangun kita ke kamar mandi buang air kecil kemudian tidur lagi ya kan? Karena tidak memaksa diri untuk tahajud ya. Kalau sekedar bangun doang enteng. Yang susah itu tahajudnya. Jadi dipaksa. Ya, sebetulnya orang itu nggak akan ngantuk kok kalau habis subuh ya. Baca baca wirid pagi hari, baca Quran ya, dan lain sebagainya zikir di pagi hari ya. Itu tahu-tahu waktu isyraq aja ya. Ya, tapi memang harus dipaksa ya. Kalau dia nggak memaksa dirinya, ya ngantuk dia ya. Dan bukan cuma orang Muslim ya, orang non Muslim juga mereka berlomba-lomba untuk memaksa dirinya bangun gitu, nggak tidur lagi jam 5 ya. Makanya ada istilah namanya the five club ya, yaitu orang sukses akan adalah golongan orang yang dia sudah on pada pukul 5 gitu ya. Bagi orang barat itu sesuatu yang eh, istimewa ya, bangun jam 5 padahal kita jam 4 kalau subuh kadang-kadang jam 4 udah bangun ya, atau setengah 5 udah bangun, tapi mereka itu standar jam 5 karena mereka kebiasaan jam 7 mereka kalau bangun ya kan, masuk kerja jam 8 jam 7 mereka bangun, nggak ada istilahnya mereka jam 5 ngapain masih gelap ya. Orang Islam dari kecil sudah diajarin yang bangun ketika gelap, subhanallah. Jadi Islam itu agama yang sudah mendukung faktor-faktor kesuksesan itu udah ada itu, tapi akhirnya kita tidur lagi, kita subuh doang habis itu tidur lagi, padahal yang orang pada itu sudah on, sudah aktivitas ya. Bahkan golden time itu pagi hari, mereka mengerjakan ya hal-hal yang memang butuh konsentrasi penuh pagi hari. Kalau sudah siang setelah zuhur itu sudah konsentrasi menurun ya. Kalau saya lihat dari sharing-sharingnya orang-orang sukses setelah zuhur, mereka nggak mau mengambil keputusan penting dalam bisnisnya ya. Kalau ada hal yang perlu mengambil keputusan itu ditunda sampai besok. Besok pagi bawa ke sini lagi ke permasalahan ini saya akan putuskan. Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena eh, otak itu sudah tidak pada apa pada porsinya lagi untuk berpikir secara golden time ya. Masya Allah. Jadi besar sekali ya. Nomor satu dipaksa, paksakan diri, terus paksakan, paksakan. Insya Allah bisa ya. Nah, nomor dua tentu akan ada apa ya persetujuan dari dalam diri kita kalau kita sendiri mengetahui manfaatnya. Jadi perbanyak pengetahuan, cari manfaatnya. Orang itu kalau subuh nggak tidur lagi apa manfaatnya? Cari ya, sekarang kan udah zamannya googling ya, cari googling keburukannya, kerugiannya orang tuh kalau tidur habis subuh apa kerugiannya bagi dia ya. Nah, kalau kita tahu takut sendiri kita, jadi kita juga ada keyakinan bahwa ini baik buat saya gitu ya, sama kayak ngajarin anak kecil kan. Anak kecil habis mandi harus gosok gigi sebelum tidur ya kan. Awalnya dipaksa dipaksa, tapi lama-lama kita kasih tahu dia kalau mulut kamu itu banyak bakterinya ya, pagi hari dia menggerogoti bikin karang gigi ya. Kemudian gigi yang tidak digosok meninggalkan yang manis-manis, yang manis-manis itu akhirnya menambah bakteri lebih banyak lagi ya.
Bahkan kita kasih contoh, ya kamu mau nggak makan pakai piring kotor yang belum dicuci? Nih kamu makan nih piring kotor nih, bekas tadi pagi, makan siang bekas piring kotor, nggak mau kan? Ah seperti itu pula gigi kamu itu, ya gigi kamu itu kotor. Ya kamu mau pakai lagi nggak, digosok gigi dulu seperti piring kotor. Ya akibatnya anak tersebut jadi mengerti. Oh, memang baik dan buruknya saya tahu, akhirnya dia mengerjakan. Ya, jadi jangan malas untuk googling, mencari tahu dampak-dampaknya. Nah, itu akan menambah keyakinan kita. Jadi akan memudahkan kita untuk memaksa diri kita. Ya, baik. Kemudian, Ustadz, kalau sholat taraweh tidak berjamaah boleh enggak? Ah, boleh. Jadi, sholat taraweh itu disunahkan berjamaah. Ya, nah termasuk sholat witir khusus di bulan Ramadan disunahkan berjamaah. Ya, tapi di luar bulan Ramadan tidak disunahkan berjamaah sholat witir. Walaupun kalau kita tetap jamaah juga di bulan Syaban nih, di witirnya jamaah juga, ya tetap sah sholatnya, tapi tidak afdol. Afdolnya sendiri-sendiri karena itu memang sholat sendiri-sendiri ya. Nah, tetapi khusus di bulan Ramadan sunahkan berjamaah. Taraweh juga begitu ya. Di luar bulan Ramadan ya memang nggak ada taraweh ya. Begitu masuk bulan Ramadan disunahkan berjamaah. Tapi kalau sendiri boleh ya. Berapa minimal jumlah rakaatnya? Dua. Jadi kalau 2 rakaat sudah dianggap taraweh, sudah sah sebagai taraweh. Berapa maksimalnya? Tidak terhingga ya. Silakan kerjakan taraweh 10. Berarti 5 kali ya, 20, 30, 40 dan seterusnya. Begitu. Tetapi kalau kita ingin ambil afdolnya, artinya yang sesuai dengan kapasitas kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang ada contohnya dari ulama-ulama kita, yaitu yang diambil Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu 23 ya. Sayyidina Umar 23 sampai dengan sekarang ya. Kemudian ada juga yang dicontohkan juga ulama-ulama kita yang lain 11 rakaat ya. Kemudian ada juga 36 ya. Ada juga 41 juga ada. Nah, itu bilangan-bilangan tersebut kalau memang kita tahu ilmunya ya udah segitu ya. Walaupun teorinya minimal 2, maksimal tidak terhingga gitu, tapi membatasi diri itu juga bagus ya. Adil terhadap diri sendiri ya. Kalau 100 nggak kuat juga ya. Kalau ukuran orang-orang Yaman kuat 100, tapi saya aja nggak kuat saya ya. Dulu waktu saya sekolah di Yaman ya paling 3 hari doang kuatnya saya. Habis itu wah ya memang beda ya. Setelan pabriknya beda antara orang Indonesia dengan orang tadi. Jadi kita menyesuaikan ya. Sudah setiap hari 23 sudah. Walaupun sholat sendiri di rumah ya tetap 23 jumlah rakaatnya. Ya, tapi hal-hal yang bisa menjadi insidental. Misalnya kita capek banget tadi pagi habis kerjaan banyak, capek banget ya. Nah, daripada tidak teraweh, terawehnya 2 aja Ustadz, ya boleh, nggak apa-apa silakan. Akhirnya teraweh 2, begitu ya. Daripada nggak teraweh kan. Nah, begitu. Kemudian baik, ini sudah ya. Lanjut ke bawah. Kalau sholat wajib ada kodok, bila lewat waktunya. Baik, kalau sholat wajib ada kodonya kan kalau lewat waktunya? Ya. Kalau sholat sunnah, apakah ada kodonya juga? Ini bagus banget pertanyaan malam-malam ini, bagus-bagus semua ya. Jadi ibadah sunnah itu juga disunahkan kodok kalau kita meninggalkan ya, bagi yang terbiasa ya. Contoh, emang kita udah kebiasaan nih kalau pagi sholat duha 2 rakaat atau yang udah biasa sholat duha 4 rakaat 4 rakaat. Tiba-tiba pagi hari itu hajatan ya, keluarga kita hajatan, kita sibuk jadi panitia sampai lupa sholat duha. Begitu sudah lenggang, sudah senggang waktunya, sudah ada kelapangan waktu, habis zuhur, kodok sholat duha, boleh nggak? Kan waktu waktu duha udah habis, boleh. Nah, hukumnya apa? Sunnah, karena sholat duhanya sunnah kan. Mengkodok hal yang sunnah, hukumnya sunnah. Contoh lagi yang lain, puasa. Ya, Senin Kemis, kita udah biasa puasa, tiba-tiba nggak puasa pada hari tersebut, ya. Atau puasa, tapi tiba-tiba dibatalkan.
ya siang-siang ya karena ada tamu ya kita akhirnya kan menyambut tamu ya tamu jauh ya bukan tetangga bertamu itu sih kita tinggal bilang aja saya lagi puasa ya nggak apa-apa dia mau maklumi tapi kalau orang jauh ya memang sengaja datang di luar kota pengen ketemu kita wah pengen makan enak tiba-tiba kita puasa kan dia kecewa ya kan nah itu baru hal-hal yang disunahkan untuk kita batalkan puasa kita itu ya kan. Nah, udah dibatalkan. Kita qada hari Selasa. Saya niat puasa sunnah Senin, qada lillahi ta'ala. Udah jadi jadi ibadah sunnah itu kalau bagi orang yang terbiasa disunahkan juga untuk mengkodok apabila dia meninggalkan. Ya, begitu. Jadi itu dikodok tuh. Kodok itu kan kalau sudah keluar dari waktunya ya. Baik. Kemudian membayar hutang puasa Ramadan boleh nggak digabung dengan puasa sunnah Syawal? Ah, ini bagus ya. Jadi ada ada ikhtilaf ulama. Ya, ini saya harus apa ya? Tidak boleh menyembunyikan ilmu ya. Jadi kadang-kadang penyakitnya Ustadz itu dia hanya menyampaikan apa yang eh, apa yang dia ingin arahkan umat ke arah tersebut ya. Padahal ada ilmu lain tapi disembunyikan sama dia. Itu nggak boleh ya. Namanya menyembunyikan ilmu itu ya. Nah, nah, contohnya ini puasa kodo bukan apa sih? Oh iya benar puasa kodo Ramadan digabung dengan puasa sunnah Syawal. Ada ulama yang membolehkan tapi dengan catatan puasa fardu Ramadan itu niat yang utama. Puasa kodo Ramadan fardu lillahi ta'ala. Ya, puasa kodo Ramadan itu induknya. Nah, baru digabung dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Ya, kalau waktu itu ada juga puasa hari Senin, boleh digabung dengan puasa sunnah hari Senin. Karena di dalam fikih itu ada beberapa ibadah yang boleh dikerjakan dengan banyak niat, bukan dengan satu niat. Ya, karena hadis Nabi kan kalimatnya jamak ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niat-niatnya. Jadi tergantung dengan banyaknya niat. Jadi boleh satu ibadah niatnya banyak. Ya kayak Zoom ini ya, kita kita ibadah ini kan ibadah menuntut ilmu ya. Hadir di Zoom seperti ini. Apa niatnya? Satu, menuntut ilmu. Dua, silaturahmi. Tiga, menghindari perbuatan maksiat. Ya kan? Nah, kalau kita nggak Zoom, akhirnya kita main HP yang kita buka YouTube. Ya kan? Korea, deh musik. Ya kan? Agar kita Zoom, Alhamdulillah waktu kita terjaga. Ya, empat, banyak macam-macam. Ya, syukur nikmat. Ya kan? Karena kita sehat. Coba kalau kita sakit, nggak ikut Zoom kita. Maka nikmat sehat, nikmat sehat kita kita bersyukur dengan cara ikut Zoom. Jadi ibadah itu bisa banyak niatnya ya. Kemudian kalau kita ke masjid untuk sholat berjamaah, apa niatnya? Ya satu niat sholat, ya kan? Niat sholat berjamaah, dapat pahala jamaah. Dua, kita memakmurkan masjid. Tiga, silaturahmi. Karena di masjid kita ketemu orang banyak. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji, gimana kabarnya? Wah, pokoknya empat. Kita menghindari diri dari perbuatan maksiat. Ya, kalau kita ke masjid, waktu dan durasinya kan bisa panjang, bisa setengah jam kita dari hitung berangkat sampai hitung kembali pulang ke rumah lagi, ya kan? Kalau sholat di rumah paling sholat 10 menit selesai. Berarti yang 20 menitnya itu ada potensi digunakan untuk perbuatan maksiat. Nah, tapi kalau kita ke masjid, 20 menitnya itu tetap dalam rangkaian ibadah, ya kan? Jadi menggunakan waktu untuk ibadah daripada waktu tersebut kita biarkan saja ada potensi jadi waktu untuk bermaksiat kan itu juga diniatkan juga ya kan begitu jadi ada ibadah yang boleh banyak niat. Nah sholat juga begitu. Nah ini tips juga ya kalau tapi harus ada ilmunya ya nggak boleh nggak pakai ilmu. Ada beberapa sholat sunnah yang bisa digabung niatnya dengan sholat fardu. Tidak semua. Ya, itu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Ya, contohnya tahiyatul masjid. Itu bisa digabung dengan sholat fardu. Ya, maka kalau kita nggak sempat tahiyatul masjid, datang ke masjid, tiba-tiba udah komat, ya udah langsung Allahu Akbar kita ikut sholat fardu ya kan sholat fardu zuhur atau sholat fardu asar sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid begitu. Nah, dapat pahala
dua sholat fardunya dapat, sholat sunnahnya dapat ya, karena sholat sunnah yang bisa digabungkan niatnya. Makanya kalau orang tahu ilmunya ini, dia tidak aneh melihat Rasulullah SAW datang dari masjid, datang dari rumah, datang ke masjid, langsung sholat fardu maksudnya, ya, langsung imamin, langsung ke mihrab tempat imam, langsung sholat. Nah, kemudian orang bertanya-tanya, kok Rasulullah nggak tahiyatul masjid dulu sih? Ya, begitu. Bukan nggak tahiyatul masjid. Pada kondisi tersebut beliau menggabungkan niatnya, ya. Itu terjadi pada sholat subuh ya. Tapi kalau sholat yang lain enggak, beliau datang tahiyatul masjid dulu, begitu karena beliau datang sebelum azan. Ya, kalau subuh memang setelah azan, bahkan setelah orang-orang pada kumpul semua, udah siap ya, udah ready mau jamaah, baru Nabi datang. Yaitu uniknya Nabi itu begitu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu contohnya sholat. Puasa juga begitu. Puasa fardu bisa digabung dengan niat-niat puasa sunnah ya. Nah, tapi puasa fardu yang bisa digabung tentu puasa fardu kodo. Puasa kodo kan dia di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan ya udah nggak ada puasa sunnah di bulan Ramadan. Ya, semua puasa lebur puasa sunnah. Jadi puasa Ramadan ya kan satu aja niatnya. Nah, tapi kalau puasa kodo bisa. Maka dengan prinsip seperti itu bisa digabungkan ya dengan puasa sunnah. Itu pendapat ulama yang pertama. Boleh ya dengan catatan puasa fardu Ramadan disebutkan lebih dulu, baru yang mengikutinya adalah puasa-puasa sunnah. Yang kedua, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mengatakan, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh, ya kan? Nah, ulama mengartikan siapa orang berpuasa di bulan Ramadan, berarti Ramadan harus tuntas dulu. Kalau dia punya utang, dikodo dulu utangnya. Kemudian dia mengikatnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, baru sudah nggak ada tunggakan, udah nggak ada tanggungan Ramadan, baru dia tambah 6 hari di bulan Syawal. Dia seperti puasa 1 tahun, ya. Begitu. Nah, ini pendapat kedua ini yang saya amalkan karena yang disampaikan guru saya seperti itu. Ya, jadi di antara guru-guru kita itu mengatakan sesuai hadis Rasulullah. Jadi puasa Ramadan memang harus lunas dulu, baru diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, baru boleh ya dia dapat pahala seperti orang puasa 1 tahun penuh ya. Baik, kemudian ini ya sudah ya Ustadz, apa boleh di bulan suci Ramadan sholat duha dilakukan secara berjamaah? Baik, jadi pertanyaannya boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh. Ya, kalau pertanyaannya afdol atau tidak afdol, jawabannya tidak afdol karena memang ibadah munfarid ya, sholat sunnah duha itu yang disunahkan sendiri-sendiri ya, begitu. Jadi lebih afdol sendiri-sendiri, begitu ya. Ustadz, tapi ini saya mau ngajarin anak-anak TK untuk sholat duha, jadi saya ajarkan dia jamaah. Ya, berarti memang ada tujuan lain, bukan untuk sholat, untuk pendidikan, untuk pengajaran. Ya, itu nggak apa-apa, berarti memang ada rukhsah ya, tapi nanti dikasih tahu nanti kamu sudah dewasa, ini sholat sunnahnya sendiri-sendiri ya, sholat duha ya, begitu. Tapi kalau memang kondisi normal, tiba-tiba pengen jamaah aja ya nggak afdol gitu. Boleh tidak boleh ya boleh, sah atau tidak sah sah, tapi afdol tidak afdol itu tidak afdol. Ya hanya sholat witir yang ada kesunahan untuk berjamaah. Ada dua keistimewaan witir di luar bulan Ramadan dengan dalam bulan Ramadan ya. Yang pertama, dia disunahkan berjamaah kalau masih bulan Ramadan, ya, padahal di luar Ramadan dia tidak berjamaah sunahnya. Yang kedua, disunahkan ditambahkan dengan kunut kalau sudah sampai pada nisful akhir, pertengahan terakhir, malam ke-16 sampai malam ke-30. Witirnya disunahkan tambah kunut, ya, begitu. Dan kunutnya ini mau ditambahkan dengan doa-doa kita masing-masing, boleh, silakan kalau hafal, ya kan? Kalau enggak ya bacaan kunut standar aja, ya. Makanya kita jangan heran ketika kita lihat di Masjidil Haram, kalau orang yang sudah pernah umroh ya, atau kita lihat dari siaran langsungnya di RCTI kan ada tuh. Itu kunut di Masjidil Haram kalau udah sepertiga malam setengah setengah Ramadan yang akhir, apalagi sudah 10 malam terakhir, itu kunutnya panjang, setengah jam bisa ya. Ini betul-betul 30 menit ya, sholatnya
sholat witirnya 10 menit tapi kunutnya panjang karena semua doa dibaca sampai doa-doa untuk Palestina dibaca ya, doa untuk kaum muslimin di seluruh dunia dibaca panjang gitu ya, Imam Sudes maupun Imam Syurem ya, doa kunutnya di sholat witir di 10 malam terakhir di bulan Ramadan khususnya itu mesti panjang itu. Wah, pokoknya 10 menit nggak main lah, 15 menit minimal atau 20 menit ya begitu. Ya itu bagaimana bisa begitu? Ya memang keistimewaan bulan Ramadan perbanyak doa, silakan. Loh, tapi kan itu kan di dalam sholat. Nah, kalau kita tahu ilmunya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Sholat itu memang ada waktu-waktu yang kita tambahkan dengan doa boleh. Contohnya ketika sujud, ketika kunut, tambahkan dengan doa. Di tahiyat akhir, setelah semua bacaan tahiyat selesai, tambahkan dengan doa, boleh. Ya, tambahkan dengan ayat Quran. Ketika berdiri, setelah baca Fatihah, kemudian kita baca surat. Ya, baca surat itu sepanjang-panjangnya. Begitu kan kita tahu ilmunya jadi enak, ya kan? Kalau orang yang tidak tahu, ya, akhirnya mengatakan, oh, itu kalau di Masjid Haram kunutnya setengah jam sih. Itu tidak diajarkan dari Rasulullah, wah, begitu ya. Oh, itu tidak ada di zaman Nabi itu, ya. Ibadah yang dibuat-buat itu, ya, memang nggak ada. Tapi tidak keluar dari koridor perintah besarnya perbanyak doa ya, dan kemudian tidak merusak syariat. Memang syariatnya boleh untuk menambah doa di dalam sholat begitu ya. Jadi kita lihat di sana, oh iya ternyata emang orang itu punya ilmu makanya dia mengerjakan gitu ya. Kita nggak punya ilmu, akhirnya kita sebatas menilai dari penilaian orang awam. Oh itu nggak ada di zaman Nabi, berarti itu nggak boleh. Wah, Masjid Haram kok pusatnya orang Islam ya, begitu. Baik. Kemudian baik, sholat duha berjamaah sudah. Silakan ya, habisin ya malam ini ya sebelum Ramadan. Zoom berikutnya kita sudah masuk Zoom bulan Ramadan. Ini Zoom terakhir di bulan Syaban ya. Baik. Mohon penjelasan mengapa doa di Mekah maupun di Madinah panjang-panjang. Ya karena Ramadan waktu mustajab untuk berdoa, iya kan? Nggak usah di Mekah di Madinah, kita pun di Indonesia kalau bisa panjang ya. Kalau kita tidak hafal ya jangan di dalam sholat, di luar sholat kita baca doa ya. Banyak buku-buku doa atau kitab-kitab zikir, kitab doa yang kita baca ya. Itu jadi mereka memanfaatkan waktu mustajabnya doa di bulan ini. Jadi panjang begitu ya. Baik, kemudian sudah selesai ya. Sambil menunggu lagi pertanyaan kalau masih ada. Kalau tidak ada, kita perjanjian ya. Jam setengah 10 selesai ya, 21.30. Ya, tapi kalau masih ada, khawatir jadi mengurangi kesempurnaan Ramadan ya, silahkan teman-teman tanyakan sebebas-bebasnya. Jadi begini teman-teman, kemarin saya kajian zuhur, juga sama menyambut Ramadan. Saya iseng aja itu ya. Iseng aja, kita hitung-hitungan sama jamaah. Jamaah sekalian, saya bilang begitu. eh, Mari kita hitung betapa Allah mendesain Ramadan itu membuat kita pasti lulus loh. Di bulan Ramadan itu kita pasti lulus. Ya. Kenapa? Karena waktu yang digunakan untuk ibadah itu pasti lebih lama daripada waktu di mana kita tidak beribadah. Kemudian kita hitung, waktu itu disediakan whiteboard, puasa kita berapa jam? 13 jam setengah ya, dari subuh sampai maghrib. Subuh setengah 5, maghrib jam 6. 13 jam setengah puasa itu sudah pasti dihitung sebagai waktu ibadah ya kan. Ini kita pengen mencari dari 24 jam berapa waktu digunakan untuk ibadah, berapa yang tidak digunakan untuk ibadah di bulan Ramadan. Ya kan? Puasa 13 jam setengah. Kemudian sahur dan berbuka. Sahur setengah jam, buka setengah jam deh. Ya, karena sahurnya kita pasti kita niatnya untuk ibadah ya, beda dengan kita makan malam. Makan malam niatnya ya pengen makan aja lapar ya kan, atau makan pagi sarapan ya biar ada tenaga. Tapi kalau sahur pasti dia dalam rangka agar saya kuat berpuasa ya, bingkainya udah bingkai ibadah tuh orang sahur tuh. Orang buka puasa juga begitu ya. Dia mendapatkan kesempatan waktu dia menyelesaikan puasanya. Jadi orang berbuka puasa itu makannya dia ibadah.
Nah, sudah hitung lagi 1 jam. Setengah jam tambah setengah jam ya. Sahur setengah jam, buka setengah jam 1 jam. Tambah puasa tadi 13 jam, 13 jam setengah, tambah jadi 14 jam setengah. Taraweh. Wah, setiap malam kita taraweh pasti ya. Berangkat jam setengah 8 di rumah, pulang jam 9. Sejam setengah. Ya kan? Sejam setengah berarti tambah lagi berarti udah 16 jam tuh. Sehari semalam 16 jam kita untuk ibadah. Puasa, taraweh. Ya kan? 16 jam itu kalau dihitung itu adalah 2/3-nya, 2/3 dari waktu dalam satu hari. Kan satu hari 24 jam. 2/3-nya itu udah 16. Berarti 2/3 kurang lebih 70% lah. Ya kan? Subhanallah. Saya bilang ini di bulan puasa kita didesain agar waktu kita 70% jadi ibadah. Jadi kalau kita orang apa? Kalau kita diumpamakan orang yang sedang mengikuti ujian, dari 100 soal kita dapat nilainya 70. Itu kira-kira lulus atau enggak? Lulus ya, 70 sih. Kalau 50 ya itu masih remedial tuh, masih mengulang. Tapi kalau 70 udah lulus, ya kan? Nah, eh, tanpa kita sadari gitu ya, 70% waktu kita digunakan untuk ibadah. Asal kita main aman aja. Jadi puasa sama tarawih aja udah. Itu yang penting-pentingnya ya kan? Begitu. Nah, kemudian eh, di bulan selain bulan Ramadan, wah udah wassalamualaikum itu ini. Kenapa? Waktu untuk ibadah itu paling sholat fardu doang, 15 menit dikali 5. Ya sejam setengah itu nggak ada 10%-nya loh. Karena kan 24 jam itu 10%-nya kan 2,4 ya, 2,4 jam. Ya, jadi nggak ada 10%-nya, Masya Allah. 90%-nya itu waktunya bukan untuk ibadah. Cuma 10% doang. Kalau di luar bulan Ramadan. Tapi di dalam bulan Ramadan, Masya Allah, 70%. Ya kan? Nah, tetapi kita kan pengen ya, nilai kita jangan 70. Kalau bisa nilai kita 100. 100% semuanya untuk ibadah. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, kalau di luar Ramadan lebih bagus lagi. Bagaimana caranya? Nah, itu yang saya kasih tips kemarin di kajian siang. Teman-teman di Geraha CMB Niaga ya di Senayan. Nah, ini saya bocorkan juga di sini. Jadi, kita bisa nilai kita 100% ibadah semua dengan cara diniatkan. Ya, tadi itu masuk pembahasan kita. Semua aktivitas kelihatannya aktivitas dunia, tapi kalau diniatkan jadi aktivitas akhirat, diniatkan jadi aktivitas ibadah, maka nilainya di ibadah, ya. Maka tips dari saya di bulan Ramadan dan insya Allah lanjut lagi setelah Ramadan, ya, sampai selama-lamanya. Setiap kita bangun tidur, dan ini amalannya para ulama sebetulnya ya. Jadi bukan original tips dari saya cuma nyontek doang dari ulama ya. Good Bil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya, Sahibur Ratib. Ya, itu ajaran beliau tuh bagus banget ya kalau kita praktekkan. Kita bangun tidur, setiap kita bangun tidur, baca doa bangun tidur, baca zikir bangun tidur, ya kan? Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ya doanya, zikirnya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, ya yang hafal silakan baca. Yang tidak hafal baca ya doa-doa pendek saja yang sehafalnya kita ya. Setelah itu baru dalam hati kita niatkan dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya berniat hari ini akan saya jadikan hari untuk ibadah kepada Engkau seluruhnya dari pagi sampai malam. Begitu. Jadi nanti kita berangkat ke kantor dihitung jadi ibadah ya, ibadah mencari rezeki yang halal ya. Kita berinteraksi dengan tetangga dihitung jadi ibadah, ibadah silaturahmi. Ya, kita mandi kita jadi ibadah, ibadah menyehatkan badan. Sehat itu kan nikmat dari Allah, harus kita jaga. Kita makan siang, makan sore, malam jadi ibadah ya, ibadah untuk menikmati karunia Allah. Seterusnya sampai kita tidur, tidur pun jadi ibadah, ibadah untuk beristirahat ya, memberikan keadilan untuk tubuh kita. Jadi memang harus setiap pagi ya, ya setiap pagi bangun tidur pasang niat. Jadikan hari ini saya jadikan sebagai hari untuk ibadah. Maka aktivitas dunia akan bernilai pahala. Ya, apalagi bulan Ramadan. Ya, jadi nilai kita nggak 70 lagi, 100 ya insya Allah. Baik. Ya, terakhir sudah setengah 10. Mohon doanya Ustadz, ini malam Jumat terakhir. Semoga berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah ya. Allahumma barik lana fi baqi min Sya'ban wa balighna Ramadan ya Karim. Ya, baik. Yuk, terima kasih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Ini Zoom kita, Zoom Qadha dari malam Selasa. Akhirnya lancar di malam Jumat.
Ada satu yang masih ada raise hand? Boleh terakhir? Yuk Pak Sudirman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu ada nggak, Ustaz? Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini bagus ini. Tanda-tandanya ada ya. Yang zohir artinya yang memang benar-benar tampak. Itu hanya orang-orang pilihan. Jadi orang-orang yang terpilih oleh Allah itu bisa melihat tanda zohir ya. Dia lihat langit itu terang banget. Saya pernah mendengar kisah ada seorang merbot musola atau merbot masjid atau merbot musola ya di Jawa ya di Jawa itu di malam keberapa malam ganjil dari bulan Ramadan dia lihat ini kok langit terang banget ya, dia lihat pohon-pohon semua pada dalam keadaan nunduk seperti orang bersujud gitu ya, dia kocok-kocok mata, ini apa saya nggak salah lihat, memang dia itu orang yang ikhlas ya. Dia betul-betul lillahi ta'ala ya, jadi dia lihat tanda itu sampai akhirnya selesai habis lebaran dia konsultasikan, dia datang kepada ulama, waktu itu ulama hadis ya. Kata ulama itu yaitu engkau salah satu orang yang dipilih oleh Allah melihat Lailatul Qadar dengan pandangan matamu sendiri ya, itu memang Lailatul Qadar ya. Bagusnya dia pada malam tersebut memang dia perbanyak doa kepada Allah Ta'ala begitu. Jadi tidak harus orang yang alim, tidak harus orang yang sudah hafal Quran dikasih lihat oleh Allah, yang penting dia punya hati bersih ya, murni, tulus ya, itu dikasih lihat oleh Allah ya, tapi ya memang ada syaratnya ya. Orang yang dikasih lihat sama Allah tanda-tanda yang zohir yang tampak, dia harus merahasiakan ya, jangan bilang-bilang sama orang saya lihat tanda-tanda qadar tadi malam gitu ya. Dia ngaku soleh dan kalau begitu ya, dan ini salah satu sebab cemburunya Allah ya. Allah kasih nikmat itu dijaga dengan cara tidak menceritakan. Kalau diceritakan Allah cemburu ya kan. Sama seperti kita itu kalau punya harta yang berharga nggak pernah dikeluarin kan ya kan. Kita punya jam harga 1 juta ya, itu yang kita pakai sehari-hari. Tapi kalau kita punya jam yang 10 miliar ya, yang tuh ada merek yang tertentu kan, tentu itu nggak dipakai terus, ya disimpan aja ya, buat koleksi doang itu ya. Kenapa? Karena semakin mahal harta tersebut, semakin kita ingin menyembunyikannya, nggak pengen dipamerin sama orang ya. Yang dilihat yang murah-murah aja ya. Begitu pula nikmat dari Allah. Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba yang hebat, yang khusus. Nah, maka Allah kepengen hamba itu jangan kasih lihat sama orang, sembunyikan aja untuk dirinya sendiri. Begitu. Ini kalau cerita tentang tanda zohir. Jadi memang ada ya. Itu kisah nyata itu. Ya, saya pernah diceritakan sama guru saya kayak begitu. Nah, tapi tanda secara umum ya, itu dilihat dari malam harinya, udara atau cuaca itu sejuk. Pagi harinya juga sama, sinar matahari tidak terlalu menyengat, begitu. Tetapi ini kan cuaca ya, atau keadaannya, itu tentu bisa ambigu, bisa banyak hari yang kayak begitu gitu, ya kan? Oleh karena itu kita dituntut untuk memburu Lailatul Qadar itu di sepanjang malam, ya, dari malam pertama sampai malam ke-30, ya. Kenapa? Karena memang tanda-tanda yang disebutkan, udara itu sejuk, tidak panas dan tidak dingin, pas ya. Siang harinya matahari tidak terlalu menyengat ya, tapi tidak juga terlalu menutupi. Itu kan bisa terjadi pada hari apa aja. Artinya pada hari yang bukan Lailatul Qadar kan kadang-kadang kita menjumpai ya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, jadi kita dituntut untuk menghidupkan dari sepanjang malam gitu ya. Baik, itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian tanda-tanda yang bersifat efek, itu tadi ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan lebih berkualitas ibadahnya. Sama seperti orang haji, kalau kita mau lihat dia mabrur apa enggak hajinya. Pulang haji dia semakin berkualitas ibadahnya, insya Allah itu tanda haji yang mabrur. Kenapa? Karena ibadah yang satu menarik dia kepada ibadah berikutnya. Kalau ibadah yang satu itu diterima oleh Allah, kalau memang ijabah ya,
maka akan memasuki ibadah berikutnya. Baik, sudah selesai ya? Sudah tidak ada yang lain, masih ada yang minta akses masuk ya, walaupun sudah malam ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi insya Allah ini salah satu ikhtiar kita untuk perlindungan dari spam ya. Silakan Mas Idris kalau mau bertanya silakan. Iya. Yuk. Mas, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz pencerahannya, alhamdulillah tentang niat ini. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut di bulan suci Ramadan ya. Kita Amin. sempatkan. Saya insya Allah akan menyempatkan Ustadz. Jadi baik itu mungkin kajian Al-Quran sangat-sangat ingin dari kajian Ustadz Arafat ini. Kemudian juga mungkin teman-teman yang bergabung ini mau tadarusan bersama. Masya Allah. Ayo kita sama-sama. Insya Allah mohon doanya Ustadz, mohon doanya. Amin, sama-sama saling Mudah-mudahan saya dan mendoakan. keluarga dan semuanya kita diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Insya Allah pengumuman ya kalau bulan Ramadan itu kita jadi sore ya, karena kalau malam saya aktivitasnya padat sekali. Sore pun saya takut mengganggu ibu-ibu yang masak persiapan buka puasa, jadi mungkin hanya jam 4 sampai jam 5 ya, begitu. Jadi jam 5 bisa melanjutkan masak untuk buka puasa. Kalaupun nggak bisa juga bisa nonton rekamannya, tapi insya Allah ya. Jadi perubahan jadwal di hari Senin sore. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban ya, dan menutup bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya ibadah, dan kita memasuki Ramadan dengan keadaan yang sangat siap menghidupkan bulan tersebut insya Allah ya. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya demikian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Yuk kita lihat. Oh, memang nggak boleh dibuka videonya ya. Berarti tapi begini aman ya. Aman, Alhamdulillah. Yuk, terima kasih. Kita keluar yuk sama-sama. Bapak Ibu, ya 3, 2. Ya.